Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi yang sudah saya ambil, yaitu tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Di sini ada beberapa slide yang akan saya jelaskan. Tapi pertama-tama kita harus mengenal musik. Apa itu musik? Musik adalah unsur dari seni yang di dalamnya terdapat bunyi, ritme melodi, warna suara atau timbre dan tempo. Dinamika dan harmoni yang bergabung menjadi satu sehingga terdengar indah di telinga. Musik berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan ide-ide seseorang. Emosi tersebut diungkapkan melalui lagu atau irama musik. Itulah mengapa terdapat berbagai macam suasana dalam musik. Ada musik yang memiliki suasana ceria, hangat, menyayat, dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa musik itu bukan hanya sebuah kata, tetapi banyak sekali makna yang akan kita jumpai di dalamnya. Musik itu merupakan ungkapan dari seseorang yang pernah mereka rasakan. Baik itu suasana ceria, hangat, menyayat, dan masih banyak lainnya. Seni musik merupakan aktivitas seni yang didengar, dinikmati, dan dirasakan melalui sebuah penyajian musik, baik dalam berolah vokal maupun permainan instrumen musik. Meskipun sifatnya relatif, segala bentuk karya musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai estetika seni. Musik sebagai kontribusi terhadap stabilitas budaya. Jika musik memungkinkan pengekspresian emosional, memberikan kenikmatan estetika, menghibur, mengkomunikasikan, memancing respon fisik, menguatkan keselarasan, norma, dan memvalidasi intuisi sosial dan ritual keagamaan. Dan selanjutnya, manfaat peran dalam musik. Sebagai karya seni, musik pada hakikatnya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada hal yang sangat keliru bila keberadaan musik hendak dipisahkan dari bidang-bidang kehidupan manusia lainnya. Bahkan diyakini bahwa musik memiliki kekuatan yang dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Begitu pula, musik sebagai bagian dari kebudayaan, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada daya tarik dalam musik. Musik dikenal di Indonesia dari mulai terbentuk sejak abad ketiga atau kedua sebelum Masehi, ketika budaya zaman perunggu bermigrasi ke Nusantara. Musik-musik suku tradisional Nusantara umumnya menggunakan alat musik perkusi, semacam gendang dan gong. Bagi orang Barat, India sering disamakan dengan Indonesia. Mereka menyebut India dengan India, Netherlands Oost, yang merujuk pada Indonesia. Anggapan tersebut mengakibatkan kekayaan alat seni maupun kesenian Indonesia kurang diperhitungkan oleh bangsa lain. Sesungguhnya, khazanah dan nilai seni di Indonesia sangat kaya dan bermutu tinggi sehingga dapat disejajarkan dengan seni klasik di negeri yang berkembang. Musik merupakan salah satu cabang seni yang turut berkembang bersamaan dengan cabang seni yang lainnya. Seni musik di Indonesia telah muncul dan berkembang sejak lama, pada zaman jauh sebelum masuknya agama Hindu-Buddha, sehingga bisa dikatakan bahwa seni musik telah melampaui batas bahasa, kebudayaan, bahkan agama. Musik Indonesia atau musik Nusantara adalah semua musik yang berkembang di Nusantara yang mencerminkan identitas Indonesia, baik dari segi bahasa maupun karakter melodinya. Sudah sejak lama sejarah musik Indonesia bermula. Di Indonesia itu banyak sekali adat, Batak, Sunda, Jawa, dan masih banyak lainnya. Dan sudah pasti di masing-masing adat tersebut memiliki alat musik. Oleh sebab itu, musik itu memang benar-benar khas. Dan juga dia tidak bisa dihilangkan. Karena apa? Zaman sekarang itu sudah pastinya kita dalam suasana sedang ceria, sedih, itu pasti akan menggunakan musik ya. Apalagi contohnya seperti saya ya gitu ya. Jika saya mengalami, maksudnya sedang sendiri di rumah ataupun bermain sama teman, itu pasti sambil nyanyi-nyanyi, sambil mendengarin musik. Karena kalau menurut saya itu musik itu memang tidak ada bosannya ya, tidak membosankan gitu. Karena dia seperti mengubah suasana kita yang jadinya kacau, sedih, atau masih banyak lainnya yang kita rasakan bisa diobati oleh musik. Seperti
kita sedang menceritakan apa yang kita rasakan. Nah, di sini ada selera musik generasi saat ini. Sejak zaman dahulu, musik sudah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan manusia, entah untuk penyemangat atau pencair suasana dalam kegiatan formal dan non-formal. Hal tersebut juga berlaku bagi generasi milenial menurut laporan Nielsen.com. Bertambahnya populasi generasi milenial di Amerika Serikat yang naik sekitar 24% ternyata memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri musik. Generasi ini terdiri dari berbagai macam ras dan etnik seperti Afrika, Amerika, Asia, Amerika, dan Hispanik. Jadi di sini tuh selera musik generasi itu berbeda-beda. Ada yang menyukai pop, rock, ada yang menyukai jazz, ya, masih banyak lainnya yang selera genre orang-orang ya. Selain itu, generasi milenial juga lebih tertarik mendengar musik-musik yang memiliki suasana kegembiraan, positif, dan bersemangat dibandingkan musik-musik yang kelam dan berbincang tentang kematian. Di era globalisasi kini, semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene-nya adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan juga berbagai produk kecantikan, tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran tetapi juga dalam hal gaya hidup. Tapi zaman sekarang, jika kita bisa bernyanyi, bisa menggunakan alat musik, itu bisa menjadi sebuah poin plus bagi kita. Karena apa? Kita bisa kembangkan bakat kita dan juga kita bisa perkenalkan hal-hal apa yang kita bisa, dan itu bisa membuat kita menjadi atau memberikan keuntungan bagi kita. Zaman sekarang itu sudah ada audisi, contohnya seperti Idol Junior, Got Talent, dan juga masih banyak lainnya audisi-audisi yang berbau-bau dengan musik. Itu bisa kita manfaatkan, karena kalau kita bisa bernyanyi sudah pastinya akan membuat orang-orang itu, apalagi kita bisa menciptakan sebuah suasana dan suara kita juga mendukung, pasti orang-orang tidak akan bosan untuk mendengar itu. Dan selanjutnya itu ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Di sini ada masa perkembangan bahasa yang paling intensif pada manusia terletak pada masa usia dini, tepatnya pada 3 tahun dari hidupnya. Yang ini suatu periode di mana otak manusia berkembang dalam proses mencapai kematangan. Siti Aisyah, 2007. Masa usia dini merupakan masa keemasan atau golden age di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Montessori Sugiono 2009 mengatakan bahwa masa tersebut merupakan periode sensitif di mana anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, maka harus ada lingkungan yang kondusif yang mengupayakan pengembangan berbahasa anak, termasuk anak usia prasekolah. Secara intensif pengembangan kemampuan berbahasa anak dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Satu itu agar anak dapat mengolah kata secara komprehensif. Kedua, agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuh yang dapat dipahami oleh orang lain. Dan sampai sekarang itu, apalagi saya tidak pernah bosan dengan yang namanya musik. Karena dari waktu kecil itu memang benar-benar saya menyukai musik. Saya juga suka ikut lomba nyanyi. Dan itu itu memang benar-benar hal yang saya sukai atau memang itu favorit lah ya. Mungkin orang-orang juga mengalami hal yang sama ya. Dan di sini ada kelanjutannya, banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Ya, pastinya sudah banyak sekali. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak kecil pun sudah menyukai musik. Dan di sini tuh musik itu tidak memberikan dampak negatif ya kalau menurut pendapat saya. Dia memberikan hal positif, apalagi anak kecil, kita memberikan dia atau kita membuat dia menyukai sebuah musik, itu akan menambah wawasan bagi mereka juga gitu. Apalagi masih anak kecil, dari musik mereka bisa mengetahui lebih banyak lagi kosakata-kosakata yang akan mereka mengerti gitu, yang akan mereka kenal ya.
Di sini tuh banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut. Karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenal kosakata. Kata baru yang belum didengar oleh mereka selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadarkan, meningkatkan pengucapan. Anda akan dengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda. Alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah. Pengalaman musik dilakukan melalui menciptakan sebuah soundtrack untuk kegiatan belajar ya. Sekian dari presentasi saya terkait peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.